Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Stefani Natalia Liu, NIM 2314201168. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, semester 3. Tujuan dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester 3 dengan mata kuliah maternitas dengan dosen pembimbing Nurse Maylin Kauntul Eskep MKes. Saat ini saya akan membahas tentang infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual adalah infeksi yang sebagian besar ditularkan melalui hubungan seksual, baik hubungan seks vaginal melalui vagina, anal, anus dan dubur, atau oral melalui mulut. Infeksi menular seksual biasa juga dikenal sebagai penyakit menular seksual PMS atau biasa dapat disebut penyakit kelamin. Tetapi penggunaan istilah PMS atau penyakit kelamin sudah tidak digunakan lagi karena beberapa jenis infeksi tidak hanya bisa menginfeksi bagian alat reproduksi saja atau dikarenakan hubungan seksual saja. IMS dibagi menjadi dua kelompok, yaitu IMS yang ditularkan melalui hubungan seksual. Biasanya bibit atau virus penyakit terdapat di cairan sperma, cairan vagina, dan darah. IMS yang disebabkan atau ditularkan tidak melalui hubungan seksual, melainkan disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya berganti-gantian menggunakan handuk atau pakaian dalam dengan orang lain, jarang mengganti pakaian dalam, menstruasi menggunakan alat, atau cara yang bisa menyebabkan luka atau lecet di bagian alat reproduksi, cara cebok yang salah, dan menggunakan air yang tidak bersih. Nah, pada umumnya seseorang akan memunculkan gejala-gejala yang sama pada saat mengalami IMS atau infeksi menular seksual. Gejala-gejala yang muncul pada umumnya berupa ada luka atau semacam kutil di alat kelamin, keluar cairan yang tidak seperti biasanya dari alat kelamin. Pada perempuan biasanya akan mengalami keputihan yang tidak biasa, biasanya akan berbau, gatal, dan berwarna. Nyeri pada saat buang air kecil, kecuali pada perempuan. Saluran kencing pada perempuan berbeda dengan saluran vagina, sehingga perempuan tidak mengalami nyeri pada saat kencing walaupun infeksinya sudah parah. Dan munculnya rasa nyeri di perut bagian bawah karena IMS ini memunculkan gejala yang hampir sama, maka untuk mengobati harus diperiksa ke dokter untuk mengetahui jenis penyakit dan obat yang tepat untuk IMS yang dialami. Jangan sekali-sekali mencoba untuk mengobati IMS yang dialami tanpa pemeriksaan terlebih dahulu ke dokter, karena setiap IMS ada obatnya sendiri. Ketika kita mencoba mengobati sendiri, bukannya IMS akan sembuh, tetapi bisa bertambah parah dan susah untuk diobati karena sudah resisten dengan obat-obatan. Biasanya dosisnya akan ditambah akibat yang harus ditanggung ketika seseorang menderita IMS jika tidak diperiksa dan diobati secepat mungkin akan menimbulkan resiko sebagai berikut. Misalnya, kerusakan alat reproduksi yang dapat menyebabkan kemandulan, gangguan syaraf, bisa berakibat pikun bahkan kebutaan, menularkan pada bayi dalam kandungan yang akan mengakibatkan kebutaan atau keterbelakangan mental bayi, bisa menularkan kepada orang lain, pasangan pada saat melakukan kontak seksual, dan bisa menyebabkan kematian. Sampai di sini video saya. Apabila ada kesalahan kata dalam pembuatan video, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.